alat bantu daripada Arduino Uno, dan nanti juga ada contoh penggunaan daripada Arduino IDE untuk kuliah kita di kemudian hari. Kita akan menggunakan Arduino IDE dan Proteus. Jadi nanti saya harap Anda download Proteusnya, kemudian kita akan praktekkan Arduino Uno-nya di Proteus. Nah, sebenarnya ini hanya sebagai pengetahuan aja ya. Jadi kalau Anda praktek real dengan hardware, Anda pasti akan menggunakan namanya breadboard, atau ada yang menyebutnya papan roti, atau ada yang menyebutnya tanpa solder atau solderless. Nah, solderless ini yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya adalah ketika menggunakan papan roti ini, Anda harus tahu titik-titik ini nyambungnya kemana. Gitu. Jadi titik ini nyambungnya adalah sesuai dengan ilustrasi berikut. Jadi setiap garis yang melintang ke bawah itu nyambung. Nah, kemudian ada juga jenis papan roti ini yang lebih besar, yang seperti ini. Anda pun perlu tahu itu nyambungnya sambungannya seperti apa. Tapi sebagai gambaran, jarak-jarak daripada titik papan roti ini itu jaraknya sama dengan jarak daripada rangkaian atau kaki-kaki komponen elektronik seperti IC, relay, bahkan LCD. Titik-titik kakinya itu sesuai jaraknya dengan papan roti di sini. Nah, kalau yang memanjang tadi, maka sama yang garis 4 ini, ada 5, itu melintang, sedangkan garis yang ada plus minus itu garis ke bawah nyambungnya. Sekali lagi seperti ini, dan ini sekali lagi kalau Anda melakukan praktikum secara hardware. Jadi pada praktikum di Proteus itu tidak menggunakan ini, tapi kalau jika Anda nanti menggunakannya di hardware, ini Anda perlu pahami betul. Kemudian sekali lagi tadi papan roti itu solderless, artinya tidak disolder. Maka jika sambungannya tidak atau di luar garis-garis ini, Anda membutuhkan kabel sambungan yang disebut dengan jumper. Jumpernya itu seperti kabel yang sudah ada ujungnya. Ada yang ujungnya itu male, ada yang ujungnya itu female. Itu tergantung daripada kebutuhan Anda ketika praktikum. Oke, ini sudah tadi ya, yang nyambung ke komputer. Jika menggunakan papan roti, ini bisa seperti ini. Dia sambung dari Arduino-nya ke papan rotinya, kemudian komponennya tertancap di pada papan rotinya tersebut. Ini salah satu contoh saja, karena kita akan praktek contoh praktikum untuk menyalakan LED. Sehingga ketika Anda menggunakan LED yang banyak, Anda bisa lakukan sambungan seperti pada gambar, di mana LED yang kakinya panjang itu akan tersambung masing-masing, sedangkan yang kakinya pendek akan disambungkan bersamaan. Jadi yang pendeknya nanti ke ground semua, sedangkan yang panjangnya itu nanti bisa Anda atur di pin-pin daripada Arduino-nya. Nah, sekarang kita masuk kepada software atau tempat Anda memprogram daripada si Arduino tersebut. Namanya Arduino IDE, Integrated Development Environment. Jadi, bisa dikatakan dia software yang digunakan untuk memprogram Arduino.
Nah, sebagai, program tentu saja nanti ada tempat Anda, editornya, tempat Anda menuliskan programnya, kok Anda juga bisa copy paste di situ, kemudian diedit. Kemudian setelah proses, penulisan program, Anda perlu meng-compile. Compile ini sekali lagi bahwa komponen microcontroller itu hanya dapat membaca, memproses angka-angka dalam kode biner. Compiler inilah tugasnya yang menerjemahkan program Anda ke dalam kode biner. Kemudian kalau Anda menggunakan hardware daripada Arduino Uno, maka Anda perlu upload si program yang telah dirubah ke dalam bentuk biner. Sebenarnya biner di sini juga bisa dikatakan dalam bentuk heksa, karena heksa itu adalah 4 bit daripada biner, sehingga di dalam hasil pengcompileran program Anda yang asalnya Anda menggunakan bahasa C, bahasa Java atau apapun, itu akan dikompil dalam bahasa heksa, sehingga kalau dalam program yang Anda tulis Anda save itu namanya .c, sedangkan ketika di compiler itu namanya jadi .hex. Walaupun di dalam Arduino itu belakangnya tidak selalu C ya, ada yang Ino, ada yang ada 2 kalau nggak salah. Tetapi Siti ini suaranya belum di-mute ya. Oke, setelah Anda mengcompiler dari bahasa C tadi, nanti Anda perlu pahami betul bahwa nanti filenya itu belakangnya hex. Karena nanti kita praktek di dalam Proteus, Anda harus cari file hex tersebut, kemudian Anda pastikan di dalam program Proteusnya. Berbeda kalau Anda menggunakan hardware langsung, Anda tidak perlu tahu di mana file hexnya, karena si Arduino IDE itu dapat langsung upload dan mencari filenya hexnya tersebut, langsung diuploadkan ke dalam board daripada Arduino-nya. Nah, lain ceritanya jika Anda menggunakan Proteus, maka Anda harus tahu di mana file hexnya. Nah, ini bentuk daripada Arduino IDE-nya. Jadi di sini ada ketika Anda program atau tulis program yang Anda buat akan Anda tulis di sini. Kemudian ketika selesai, Anda akan compile. Sebenarnya compile di sini juga nanti akan istilahnya otomatis akan nge-save. Nah, ketika sudah di-compile, maka Anda perlu meng-upload daripada file yang sudah di-compile menjadi hex. Tapi sekali lagi, ketika Anda upload, itu prosesnya ketika Anda menggunakan hardware. Ketika tidak menggunakan hardware, Anda tidak perlu mengupload, tapi Anda perlu tahu di mana file hex-nya berada. Artinya Anda perlu cari di Windows Explorer. Nah, kemudian nanti ada keterangan. Oke, nah Anda bisa download. Jadi nanti setelah kelas ini Anda bisa download file atau software daripada Arduino IDE di arduino.cc dan selanjutnya. Ini sekali lagi gratis, ini adalah freeware, maka dari itu saya bisa membagikan di mana Anda mendownload. Berbeda dengan kalau Anda menggunakan Proteus. Nah, Proteus itu tidak freeware, jadi Anda silakan cari sendiri. Nah, ini untuk gambaran saja. Jika Anda menggunakan yang ori, itu cukup download Arduino IDE,
kemudian selesai. Anda bisa langsung upload, kode Anda ke dalam, board yang Anda, beli, yang ori. Berbeda dengan cloningan, kalau jika Anda membeli Arduino yang cloningan, itu biasanya perlu ada satu, software lagi, yang diinstal di komputer Anda agar, komputer dapat membaca Arduino Uno Anda. Tapi karena sekali lagi kita akan menggunakan Proteus, jadi ini bisa Anda abaikan saja, tapi saya perlu informasikan, jika Anda menggunakan ori tinggal download dan pakai, selesai. Tapi kalau cloningan, biasanya ada satu software lagi yang perlu Anda install. Ya ini kalau misalnya Anda coba download ya, Anda, colok, misalnya Arduino Uno-nya, dia akan ada, notifikasi bahwa ada hardware baru, kemudian biasanya nanti akan kalau misalnya Anda tergabung internet, install. Tapi karena Anda tidak menggunakan hardware, Anda langsung saja ke alamat tadi, kemudian, download. Nah ini adalah tampilannya lagi, di mana bahwa, nanti yang Anda gunakan hanya verify saja. Karena sekali lagi upload ini jika Anda, menggunakan hardware. Dan sebagai informasi, jika Anda klik upload, maka proses compiler itu langsung dilakukan secara otomatis. Jika Anda klik verify, maka Anda hanya akan verify saja, tidak mengupload. Sekali lagi, jika Anda mengupload, maka Anda akan memverify kemudian upload. Nah, jadi ketika proses Anda klik upload ini, sebenarnya dia melakukan 2 kali proses, yaitu, proses verify dan proses upload-nya itu sendiri. Nah, kemudian ini kalau Anda, misalnya, masukkan Arduino-nya ke dalam komputer, di sini akan ada, infonya bahwa Anda, dia akan membaca sendiri, port-nya apa dan sebagainya. Kemudian kalau ada error atau ada keterangan bahwa, software-nya telah selesai, di sini ada beberapa proses yang muncul. Kemudian kalau misalnya proses verify-nya selesai, di sini ada keterangan dan, dan compile. Kalau proses upload-nya selesai, nanti juga ada keterangan di sini dan upload dan sebagainya. Oke, kalau ini contohnya ya, kalau Anda colok di sini. Oke, nah ketika, Anda buka daripada, Arduino IDE-nya, ketika Anda melakukan, mencolok daripada hardware-nya, yang Anda lakukan kalau sekali lagi menggunakan, Arduino-nya secara hardware, Anda perlu pilih di sini. Nah, kalau menggunakan Proteus, untuk proses ini tetap Anda harus lakukan, Anda harus pilih board-nya adalah Arduino Uno. Jika Anda menggunakan hardware yang beneran dicolok di dalam komputer, maka Anda juga harus lihat bahwa si Arduino itu dicolok atau dimasukkan di dalam port berapa. Biasanya ini, kalau sudah terbaca dengan benar, dia akan muncul sendiri. Kalau misalnya Arduino-nya ada beberapa yang, colok ke komputer, maka dia ada beberapa port yang akan muncul. Sekali lagi, untuk proses ini jika Anda melakukan, dengan real hardware. Nah, di Arduino IDE sendiri itu sebenarnya ada beberapa, contoh-contoh yang sudah ada secara, otomatis, sehingga sebenarnya Anda tidak perlu lagi, melakukan, pemrograman dari awal. Jadi ada program yang, basic, kemudian ada analog, digital dan sebagainya. Kemudian ada komunikasi RS32, kontrol, dan itu semuanya ada contohnya, bisa Anda, lakukan langsung uji coba tanpa Anda harus sekali lagi memprogram, dari awal. Nah, ada beberapa fungsi-fungsi yang, sering Anda pakai nanti. Jadi sebenarnya fungsinya nggak banyak,
fungsinya hanya ini. Jadi, sebenarnya lebih banyak dari ini, namun yang paling sering digunakan adalah fungsi-fungsi ini, sehingga sebenarnya Anda cukup, menghafal hanya beberapa saja. Intinya adalah ada digital write, ada digital read, ada analog write, ada analog read. Kemudian, ini biasanya di pemrograman C, saya yakin udah dapat, if then itu pun ada. Kemudian ditambah lagi nanti ada serial communication. Serial communication ini jika Anda melakukan pemrograman dengan sensor-sensor, itu sebenarnya sensor tersebut dapat langsung dibaca di komputer. Jadi Anda tidak perlu melakukan apa-apa dulu, Anda hanya ingin melihat sensor itu berjalan atau tidak, Anda dapat lakukan dengan serial communication. Nah, kemudian tadi kita sudah sempat singgung sedikit bahwa PIN itu dapat berfungsi banyak fungsinya, artinya mode fungsi dari satu PIN itu bisa berbeda-beda. Maka Anda perlu beberapa atau mendeklar daripada PIN tersebut. Contoh adalah PIN mode, kemudian misalnya PIN-nya berapa, Anda bisa declare bahwa dia sebagai input atau sebagai output. Itu fungsi-fungsi yang penting di dalam pemrograman Arduino. Nah, ini contoh daripada istilahnya step-step daripada programnya, di mana secara otomatis kalau Anda misalnya klik new, itu akan keluar void setup dan void loop, di mana setup ini akan dieksekusi satu kali, kemudian void loop ini dieksekusi terus-menerus secara berulang-ulang. Dia akan muter terus di loop. Kemudian jika Anda ingin memberikan keterangan pada pemrograman Arduino IDE ini, cukup dikasih slash 2 kali, maka dia tidak akan dieksekusi. Nah, ini salah satu contoh aja sebagai agar Anda mendapat gambaran bagaimana cara kerja satu program yang sederhana saja. Kemudian saya akan membuat atau mencontohkan untuk menyalakan dan mematikan LED. Nah, karena akan lakukan menyalakan dan mematikan, maka PIN tersebut itu dijadikan sebagai output. Kemudian PIN yang dipilih, ini adalah keterangan, jadi tidak dieksekusi, bahwa PIN yang dipilih adalah PIN 13. Kenapa PIN 13 ini dipakai? Ini sebagai catatan yang perlu Anda tahu. Jika Anda ingin mencoba sebuah board Arduino, kita dapat mencoba dengan PIN 13. Kenapa? Karena PIN 13 ini adalah PIN yang sudah ada LED-nya. Jadi Anda tidak perlu menyambungkan lampu di PIN tersebut, maka Anda bisa melakukan pemrograman nyala mati atau blinking, nyala matinya dapat Anda atur waktunya. Anda tidak perlu sekali lagi untuk menambahkan LED ke dalam board tersebut, karena di PIN 13 itu sudah ada LED-nya. Sehingga di sini setup yang dieksekusi satu kali, kita declare bahwa PIN 13 itu sebagai output. Maka berikutnya adalah bahwa kita berikan PIN 13 itu high di sini artinya digital output, untuk mengatakan bahwa dia tinggi atau 1. Maka ketika kita berikan 1, maka LED yang ada di PIN 13 tersebut akan menyala. Kemudian kita kasih delay. Delay di sini adalah jeda waktu yang besarannya adalah millisecond. Sehingga ketika kita berikan delay-nya adalah 1000 millisecond itu adalah 1 detik. Maka LED tersebut akan nyala selama 1 detik. Kemudian setelah 1 detik akan mengeksekusi, wait for second, mengeksekusi perintah berikutnya, yaitu write 13 slow, artinya di PIN 13 akan 0. Ketika PIN 13 akan 0, LED akan mati,
kemudian, dikasih delay lagi selama 1000 milisecond, artinya 1 detik, maka dia akan kembali lagi ke atas, maka akan nyala lagi 1 detik, mati lagi 1 detik, dan demikian seterusnya. Nah, jika Anda menggunakan, hardware, maka sebenarnya Anda cukup dengan klik upload. Ketika Anda klik upload, maka dia akan mengcompiler, akan verify, kemudian upload secara runut, otomatis jika sekali lagi kliknya upload. Jika Anda kliknya verify, maka Anda akan mengcompile saja. Sekali lagi, ketika Anda menggunakan Proteus, Anda tidak perlu mengupload, Anda cukup dengan compile. Nah, ini contohnya. Anda buat scape program, kemudian Anda verify, kemudian dan compiling. Setelah compiling, Anda klik upload, maka dan uploading, seharusnya si Arduino Anda sudah bisa blinking. Ya, kalau sudah dan uploading, sudah ada blinking, nah ini ada keterangan tadi, maka Anda bisa lihat di sini prosesnya. Ini seharusnya LED-nya nyala ya, nggak kelihatan. Ini harusnya LED-nya blinking. Dia prosesnya seperti ini. Jadi pada proses loop dia akan muter terus-menerus. Oke, ini contoh saja dari pemrogram Arduino Uno yang paling sederhana. Jadi